Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina al-Mustafa nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Kali ini, sore ini insyaallah kita bersama salah satu surat Makkiyah lainnya, yaitu surat Al-Mulk, yang menjadi tanda awal juz 29 atau sering disebut dengan surat Tabarak. Salah satu surat juga yang sering dibaca oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum beliau tidur, karena beliau diberikan pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Tabarak ini di dalamnya ada beberapa keutamaan. Ada banyak keutamaan tentu yang bisa kita gali dari surat ini. 30 ayat yang cukup panjang. Tentu Al-Fakir tidak akan mengurai satu persatu karena waktu juga tentu tidak mencukupi, tapi cukup bagi kita untuk mengetahui beberapa highlight yang Allah inginkan di dalam surat Al-Mulk ini. Karena Al-Mulk ini berbicara tentang kekuasaan. Al-Mulk berbicara tentang absolutnya sebuah kekuasaan. Kekuasaan yang tidak bisa diganggu oleh siapa saja, kekuasaan yang punya dimensi tidak ada batasnya, kekuasaan dari zat yang memiliki semua kerajaan. Raja di antara para raja, tetapi tidak dalam artian raja sebagaimana yang dipahami oleh manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ali Imran, "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Dialah zat yang memberi kekuasaan pada seseorang, juga mencabutnya pada seseorang. Dia berkehendak apa saja, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala nanti akan betul-betul menunjukkan kepada kita zat itu maha lembut, maha suci, sehingga menggunakan kata-kata tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, surat ini merupakan surat Makkiyah, surat yang diturunkan Allah sebelum hijrah, tetapi yang menarik adalah bahwa surat ini penuh dengan analogi yang kalau kita berpikir bisa dijadikan satu inspirasi keilmuan, ya, nilai filosofis kontribusi kita di tengah masyarakat dan menghadapi berbagai kesulitan yang ada, termasuk juga mensyukuri nikmat akal. Ada banyak view, sudut pandang dari surat ini, tentu dengan segala keterbatasan, baik keterbatasan waktu dan juga keterbatasan Al-Fakir. Kita hanya beberapa view yang bisa kita tadaburi pada kesempatan kali ini. Baik, kita mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, zat yang di tangannya segala kerajaan dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Tabaraka. Tabaraka di sini adalah bentuk lain dari subhana. Tabaraka artinya maha suci Allah, zat yang lebih di antara segala-galanya. Zat yang lebihnya itu bukan karena dia juara di antara para juara, tidak, karena tidak boleh dibandingkan. Tabarakalladzi biyadihi. Nah, maha sucinya ini jadi gimana ya? Kalau kita melihat kelihatannya sekilas kontradiktif. Harusnya kan kalau biyadihil mulk itu kan harusnya maha sempurna, maha berkuasa. Tetapi ini dimulai dengan tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah. Maha suci Allah itu artinya apa? Sekalipun kekuasaannya absolut, haram bagi Allah itu untuk berbuat zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan berbuat zalim bagi diriku. Dan demikian juga Allah juga tidak menyukai kezaliman terjadi di antara hamba-hambanya. Maka kata tabarakalladzi biyadihil mulk ingin menandakan kepada kita, ini loh, zat yang kekuasaannya tidak ada batasnya, dia tidak akan berbuat zalim. Bukan hanya itu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sanggup berbuat apa saja. Sanggup meniadakan apa saja, sanggup mengadakan apa saja. Ya, tidak ada yang sanggup menghalanginya, tidak ada yang sanggup menyainginya, karena dia adalah biyadihil mulk. Al-mulk itu bukan sekedar kerajaan, tapi kerajaan yang sifatnya adalah absolutisme, memiliki kekuasaan. Karena berapa banyak hari ini ada para raja yang menjadi simbol karena kekuasaannya ada di tangan orang lain. Ada para penguasa yang dia menjadi boneka mungkin.
Hanya seperti wayang-wayang kulit yang dia digerakkan oleh dalang-dalangnya, yang suaranya muncul sesuai dengan keinginan dalangnya. Tapi Allah tidak. Penguasa itu adalah penguasa yang absolut dan luar biasa. Langsung sifatnya itu di sini, ciri-ciri surat Makkiyah itu penegasan yang betul-betul tidak basa-basi. Tak begitu. Ciri-ciri surat Makkiyah itu yang to the point, ya, straight to the point di situ. Yang pertama ini nih, orang zat yang maha kuasa. Kemudian sifat yang kedua adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Zat yang menjadikan kematian, zat yang menjadikan kematian dan kehidupan. Subhanallah. Allah mendulukan kematian daripada kehidupan. Padahal ini yang membaca adalah orang hidup. Supaya kita ingat mati, satu. Supaya kita tahu bahwa kita itu aslinya tidak ada. Karena kematian itu sesuatu yang tidak ada. Kita tidak ada kalau kita sering menyebut, oh dia sudah tiada. Maksudnya sudah tiada itu sudah nggak ada sama kita. Dia sudah pergi ke alam lain. Tapi mengapa Allah menyebutkan kematian? Karena supaya kita itu di otak kita itu semakin kuat, kita ini akan mati. Tapi kemudian kita dikasih hidup oleh Allah supaya bisa berkontribusi, supaya kita bisa berbuat di situ. Karena kita diuji. Kematian dan kehidupan itu ujian bagi Allah. Kematian dikatakan ujian karena kita masuk ke kehidupan yang kita tidak tahu. Orang kalau udah mati, udah itu masuk ujian berikutnya. Dia ujian berikutnya itu beda dengan ketika masih hidup. Ketika masih hidup, dia mengerjakan ujian, waktunya perbaikan masih ada. Makanya Allah ujian tadi itu liyabluwakum ayyukum, bukan aktsaru amala, tapi ayyukum ahsanu amala. Yang diuji itu kualitasnya. Kita diuji oleh Allah kualitasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini wa huwal azizul ghafur. Subhanallah. Al-Aziz, zat yang maha perkasa, tidak butuh. Kadang seseorang menguji seseorang, kalau dia, oh ini orang hebat nih, orang keren, direkrut sebagai stafnya, direkrut sebagai mitra bisnisnya, direkrut sebagai kolega bisnisnya, direkrut untuk memudahkan pekerjaannya. Dia bekerja dengan asas mutualisme simbiosis karena lihat ini orang berpotensi. Dia ngambil manfaat, tapi Allah tidak. Wahwal aziz. Allah menguji kita itu tidak punya keinginan untuk mengambil apapun kemanfaatan dari kita. Allah menguji kita itu karena satu, Allah mencintai orang-orang yang diujinya. Allah menguji kita karena satu, karena orang ini mau dinaikkan derajatnya. Allah menguji kita karena hal-hal yang semua manfaatnya kembali kepada kita. Karena itu ujian Allah itu sifatnya umum buat semua manusia, bukan untuk mengetahui mana beriman mana tidak. Allah udah tahu. Itu dikembalikan memberi peluang. Ujian itu ngasih peluang. Misalnya ibarat saya seorang guru atau saya seorang dosen. Ketika mengajar mahasiswa, saya harus memberi nilai. Tidak mungkin dong saya kemudian memberi nilai, saya kasih A, saya mau kasih B, saya kasih C. Tetap harus ada bukti empirik secara administratif bahwa mereka diuji. Nah, kalau manusia saja tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala tujuannya bukan karena tahu dan tidak tahu. Tujuannya supaya dia sekelak tidak protes. Bahwa ini ujian sudah terbuka. Dia bisa mengikuti kapan saja. Dia diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aziz. Allah tidak perlu apa-apa. Dan menarik, Al-Aziz biasanya di sampingnya Al-Hakim, tapi di sini Al-Aziz di sampingnya adalah Al-Ghafur. Ini ayat yang sangat jarang sekali. Al-Aziz disandingkan dengan Al-Ghafur. Al-Ghafur adalah bentuk superlatif dari Ghafirun dan Ghafarun. Ghafurun adalah bentuk mentoknya dari kemahaampunan Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan dirinya, zatnya, mengampuni dosa yang besarnya kita bahkan tidak tahu. Dosa biasa, Ghafirun, Allah Maha Pengampun. Dosa berikutnya menengah, Ghafarun. Tapi paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah Ghafurun. Maha pengampunannya, pengampunan yang di sini bentuk superlatifnya. Seandainya dosa kita itu sampai bahasa kitanya sundul langit, dunia seisinya itu kita penuhi dengan dosa, tapi kita datang, maka Allah akan mengampuni. Maka ini maksudnya apa? Dalam ujian, tidak mungkin orang nilainya 100, enggak. Mungkin ada 1-2 kali. Tapi selalu ada kesalahan. Dan kesalahan yang kita lakukan jika kita minta maaf kepada Allah, kita minta ampunan kepada Allah, maka itu justru bisa berbalik.
Buktinya adalah Nabi Adam alaihissalam. Dia melakukan kesalahan. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Dalam surat Thaha, bahasanya itu sampai disebut asa dan ghawa. Artinya besar, karena kesalahan itu tidak dinilai dari kesalahannya saja. Orang itu siapa yang berbuat salah kepada siapa. Makanya ada istilah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ya, kebaikan bagi seseorang tapi bagi orang lain bisa jadi itu buruk. Ya. Nongkrong-nongkrongnya orang alim bisa jadi menjadi aib. Orang biasa mungkin oke, tapi orang yang alim, orang public figure melakukan itu bisa jadi buruk. Maka Allah memaafkan. Kalau kita mau meminta maaf kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah zat yang Maha Pengampun. Yang ketiga, kita lanjutkan, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Yang kedua, kita langsung, kalau tadi itu dimensinya normatif, sekarang dimensinya empirik. Coba Anda lihat, dialah zat yang menciptakan 7 langit. Ya, sekalipun empirik, tapi ini juga semi abstrak karena langit kita tidak pernah tahu. Dan di sini digambarkan sab'a samawatin tibaqa. Tibaqa itu bertingkat-tingkat. Kita tidak tahu yang disebut tibak itu tingkat yang kayak kue lapis atau tingkat yang ada rongga di antara tingkat itu. Semua orang tidak bisa memastikan itu. Karena angka 7 juga termasuk angka-angka lain di luar angka 1 dan angka pecahan. Di dalam Al-Quran ketika ada angka yang bukan pecahan dan bukan angka 1, itu memungkinkan untuk ditakwil. Tergantung konteksnya. Maka para pakar, para ulama menyebut 7 lapisan langit ini, sudahlah, kita tawakal aja, itu maknanya Allah yang Maha tahu. Tetapi kemudian saya tertarik, Al-Fakir pernah membaca bahwa disebut dengan 7 lapisan langit ini adalah 7 lapisan yang ada di atas kita. Ada yang disebut dengan ionosfer, zonosfer, dan lain sebagainya. Dan itu jumlahnya ternyata tidak 7. 7 itu hanya angka yang mewakili banyak saja. Ya. Saya udah datang 7 kali loh, padahal mungkin bisa jadi 9 atau 10, bisa jadi cuma 6. Nah itu berarti menandakan udah sering kita ke rumahnya. Saya datang 7 kali nih, nggak ketemu Anda. Kemana sih, susah dihubungi? Benar 7, setelah ngitung, enggak ding, ternyata 6. Nah itu menunjukkan bahwa dia banyak. Terus dihitung, ternyata 9. Berarti itu menandakan untuk banyak. Nah kita lihat, coba Anda lihat langit. Faktanya langit itu 7, kalau kita mendongak, kita nggak sanggup, 1 pun tidak ketahuan. Lalu kata Allah, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Nah, dari langit ketika kita menengadah, kita akan mendapatkan min khalqir rahman. Ini bahasa lain lagi ya. Harusnya kan kalau menunjukkan kekuasaan, harusnya min khalqil qadir, al-mutakabbir, al-jabbar gitu. Jadi zat yang maha perkasa, tapi di sini ar-rahman. Menandakan Allah itu menciptakan segala sesuatu, dimensi kasih sayangnya itu dominan. Coba bayangkan berapa kehidupan di langit itu yang berterbangan, dari yang terlihat atau yang tidak terlihat. Berapa kehidupan yang bisa terbang di kita misalnya. Nyamuk misalnya bisa terbang, tapi nyamuk itu justru menjadi makanannya cicak yang tidak bisa terbang. Ya kan? Iya. Kenapa kok Allah tidak menjadikan makanan cicak itu misalnya semut misalnya? Tapi justru nyamuk, dan itu lagunya kita hafal dari kecil kan? Iya. Ya kan? Artinya nyamuk tidak pernah ada kelaparan karena cicak nggak pernah merasa dia protes, ya Allah kok makananku terbang. Gitu. Nggak ada. Jadi faktanya luar biasa. Kita lihat siklus kehidupan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan Ar-Rahman, dimensi. Dimensi kasih sayang. Kita diciptakan Allah dengan penuh kasih sayang. Maka kesulitan yang kita hadapi sesungguhnya adalah untuk menguatkan dan mendidik kita. Maka tidak ada yang tafawut. Tafawut itu ada apa ya? Tafawut itu artinya perbedaan atau hal-hal yang janggal. Yang diciptakan Allah tidak ada janggal kalau kita mau mikir. Ya. Farji'il basara hal tara min futur. Coba kamu perhatikan lagi. Diulang lagi. Tsummarji'il karratain, tsummarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Jadi coba kamu lihat, perhatikan gunung-gunung, alam yang indah. Kamu pasti bertasbih. Anda pasti bertasbih. Melihat ciptaan Allah yang hanya mulut orang yang beriman itu pasti akan bertasbih. Subhanallah. Kita bisa menyaksikan betapa
berapa spesies yang hidup di satu perairan tertentu, nanti hidup di perairan yang lain, kemudian kita masuk hutan, ya kita aja ketika haji gitu ya, atau umroh, kita ketemu dengan orang berbagai macam bahasa, berbagai macam suku bangsa, padahal aslinya kita satu. Subhanallah, kenapa seperti itu? Apa yang membuat kita berbeda? Dan perbedaan itu tadi bukan tafawud. Tafawud perbedaan yang dalam artian untuk pengayaan, bukan kontradiktif. Baik, kita lanjutkan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ini mulai dikaitkan. Dan kami menghias langit itu dengan masabih, dengan lampu, dengan penerangan. Bintang itu dianggap sebagai penerang. Dan menarik di sini ada Allah sebut wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Itu digunakan untuk penyambit setan-setan yang dari kalangan jin yang naik ke atas. Karena di atas itu dipercaya di salah satu tempat mi'raj di langit itu adalah sebagai tempat stoknya catatan nasib manusia. Dan di dalam surat Al-Jin juga ada disebut istaraqas sama. Jadi para jin yang bengal itu istilahnya, dia ke langit itu untuk mendengarkan distribusi takdir-takdir untuk manusia. Karena itu kemudian jin-jin yang buruk ini bekerja sama dengan para peramal di dunia. Maka para peramal itu di antaranya ada yang benar juga ketika ngeramal. Tapi tidak mungkin benar 100% karena kan tadi mencuri-curi. Mencuri dengar. Silakan nanti bisa dibaca di dalam surat Al-Jin itu. Istaraqas sama. Jadi makanya ketika mendengar itu dilempar dia dengan bintang-bintang di langit. Ya. Istilah perang bintang itu mungkin bisa jadi dari sini. Star Wars. Ya. Dan menariknya kalau kita lengkapi di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah bersumpah dengan bukan bintangnya, dengan mawaqi'in nujum. Mawaqi'in nujum itu tempat orbit bintang. Yang dia kalau kita lihat bintangnya udah tidak di situ. Dia udah pergi entah berapa waktu yang lalu, nanti akan kembali lagi ke situ ke durasi waktu tertentu. Jadi luar biasa. Kalau kita lihat siklusnya muter gini, kalau setan atau jin yang buruk yang disebut setan itu mau lewat situ, dia pasti kena. Jadi ada yang kena, ada yang enggak, tapi nanti ujung-ujungnya dia tidak akan sempurna dalam mendengarkan itu. Nah ini ada yang menafsirkannya seperti itu apa adanya. Ada yang dikatakan rujuman lisyayatin. Ini bentuk proteksi. Makanya ada yang mengatakan bahwa surga manusia itu di langit. Nah, tapi itu nanti kita akan bahas semakin panjang kalau lari ke sana. Kita cukupkan sampai di sini ini. Cukup masih banyak sekali yang akan kita eksplorasi. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan jin itu nanti akan disiksa karena mereka itu jin-jin yang bengal itu mereka adalah salah satu kadernya iblis yang sekarang masih hidup. Mereka memang berkolaborasi dengan setan dari kalangan manusia untuk menyesatkan manusia, dan semua itu nanti akan diadab oleh Allah di neraka sa'ir. Nah, pertanyaannya, ketika jin terbuat dari api, bagaimana dia akan disiksa oleh Allah menggunakan api? Nah, kita juga bertanya, kita terbuat dari tanah, tapi ketika dilempar tanah sakit nggak? Kira-kira kurang lebih begitulah. Jadi kita kalau merasa api dibakar dengan api, ya kita kan dari tanah. Kalau ditimpuk kerajinan benda-benda yang kerajinan dari tanah, sakit nggak? Ketika sakit begitu juga. Kita lihat lampu yang 100 watt didekatkan dengan lampu yang 1000 watt, yang 100 ini bisa jadi pecah. Nah, itulah kita sehingga ternyata yang akan masuk neraka itu bukan hanya manusia, jin-jin yang buruk juga masuk neraka. Gitu ya. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Jadi ini gambaran umum saja, saya nggak menafsirkan detail ya. Jadi orang-orang kafir itu nanti dimasukkan neraka jahanam, mereka disiksa, menggelegak, serem. Mereka menggelegak. Cukup kalau bagi yang pernah ikut tadabbur surat Al-Fajr, ketika belum disiksa saja, itu sampal neraka jahanam aja mengerikan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Nah, hari ketika manusia dibangkitkan belum diapa-apain aja, sudah ada simulasi.
sampel bagaimana dahsyatnya siksa Allah di neraka jahanam. Maka sesungguhnya ini sangat berat. Maka pada saat mereka masuk, mereka ditanya, alam ya'tikum nadhir. Sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir. Emang nggak ada yang mengingatkan kamu? Nah, gambaran yang paling jelas itu kita bisa lihat di dalam surat Az-Zumar. Di dalam surat Az-Zumar itu lebih detail. Ya, wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum. Nah, sama di sini alam ya'tikum. Alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Sama seperti ini. Jadi gambarannya begini. Itu surat Az-Zumar tuh kalau kita tadaburi merinding ya. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Mereka itu dibawa ke neraka bergelombang, tidak ada sendiri-sendiri. Apakah mereka naik shuttle bus? Bisa jadi. Ya, apakah mereka naik apa? Ya, mereka berkelompok. Nah, ketika sampai di depan neraka, pintu neraka itu tertutup. Beda dengan surga. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Itu cuma beda huruf wawu saja. Nah, ketika penduduk surga sampai, itu pintu surga terbuka semua. Jadi kelihatan mereka. Mereka tinggal lihat boarding pass-nya. Oh, saya masuk pintu 2, saya masuk pintu 1, saya masuk. Oh, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Ada yang boleh mendapatkan boarding pass semua. Jadi beda. Nah, pintu neraka itu ketika datang, orang yang akan ditransfer ke situ tertutup. Dan begitu dibuka, penjaganya langsung marah, bertanya seperti ini, alam ya'tikum nadhir. Lo ente kesini ngapain? Nggak tahu apa? Di sini panas. Maka seandainya pintu neraka dibuka, meleleh. Makanya dahsyat sekali itu. Hanya beda huruf wawu saja, tapi dimensinya dahsyat. Nah, kita kalau melengkapi kata-kata alam ya'tikum nadhir, sama jawabannya. Qalu bala. Ya, udah datang. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Ya, udah datang tapi terlambat ini. Mereka kan sadar, aduh, kamu dulu mah nggak ada yang ngingetin ya. Ya ibarat kata orang yang gagal ujian kemudian dia nyesal, loh, dia emang nggak dikasih jadwal ujian, dikasih sih gitu. Jadi penyesalan yang percuma. Sehingga mereka mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Nah, ini dia tadi yang ingin Al-Fakir sampaikan. Di sini dikatakan ya, wa qalu law kunna nasma', satu ya, aw naqil, dua, mendengar dan berpikir. Di dalam Al-Qur'an tidak ada kata akal dalam bentuk isimnya. Tidak ada kata-kata otak dalam bentuk alatnya. Akal nggak ada, otak nggak ada. Supaya manusia ini nggak mengkultuskan dua hal ini. Tapi yang ada adalah fungsinya. Naqilun, afala taqilun. Beda dengan ilmu, ya. Beda dengan qalbu. Itu ada. Ilmu itu disebut ilmunya, disebut fungsinya, disebut subjeknya, alim atau ulama, disebut semuanya. Qalbu juga gitu, qulub ada. Karena hati itu lebih kuat daripada akal. Akal kita berpikir seringnya nunjuk di otak, tapi kemudian yang faham lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi yang faham itu di sini. Kita kalau faham ada tuh plong dada kita. Kan kita juga begitu. Aduh, sakit hatiku. Nah, yang sakit di sini. Sakit otak. Kalau misalnya ada pusing nih. Karena kita sekarang COVID-19 ini take home pay-nya berkurang, gajinya dipotong, THR nggak turun misalnya, yang pusing sini. Ya, tapi kemudian ketika sakit hati yang sakit sini. Nah, orang jantungan sini. Jadi ini sebagai proses, di sini sebagai destinasi. Maka Rasulullah SAW bersabda, ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging atau darah itu baik semua, kalau buruk semua, yaitu jantung. Yaitu fisiknya, kalau jantung sehat kan fisik sehat. Kalau hatinya itu baik, maka juga attitude-nya juga baik. Maka di situ orang yang mau mendengar. Nah, ini dia. Mendengar, nanti ada insya Allah di baliknya ya. Mendengar itu yang pertama
berfungsi. Pendengaran manusia itu berfungsi pertama kali. Nanti kita akan sebut di setelahnya insya Allah. Nah, ketika mendengar itu kita mau melakukan dengan seksama, kita bisa berpikir. Tapi faktanya manusia itu jarang mendengar, dia suka ngomongin gitu. Dia suka didengar, bukan mendengar. Coba kalau kita diberikan alat dua, yang paling luar di wajah kita. Mata ini di depan, telinga yang paling luar, ini sensor pertama. Mulut kita satu, semua di dalam, yang ada di samping ini telinga, supaya kita mendengar. Dengan mendengar itu kita berpikir. Kalau orang mendengar, dengerinlah ayat-ayat Al-Quran, dengerinlah peringatan orang-orang itu. Kemudian kita berpikir, kata mereka, ma kunna fi ashabis sa'ir, kita nggak akan masuk neraka sa'ir. Maka fa'tarafu bidzambihim, mereka itu i'tiraf, ya kami salah. Karena nggak percuma mereka nolak. Dan nanti di hari akhirat orang berbuat salah tidak ditanya kenapa. Dalam surat Ar-Rahman ya, fayawma idzil la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan, tidak ditanya kenapa kamu nyuri, kenapa kamu begini, kenapa kamu begini, karena bukti udah di semua. Apa yang mau kita protes? Bukti udah lengkap, catatan amal udah ada. Nanti kalau catatan amal nggak cukup, orangnya didatangkan, wasyahidin wa masyhud, nggak cukup lagi anggota tubuhnya, semuanya berbicara. Fasuqqal li ashabis sa'ir, ya celaka mereka. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sebaliknya orang yang takut kepada Tuhannya. Ini al-khasyah itu rasa takut yang paling tinggi. Takut itu tingkatannya al-khauf, al-khudu, al-khusyu', al-khasyah. Al-khauf itu standar. Ya, kita itu dicoba Allah dengan rasa takut, ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, rasa takut. Makanya jangan benturkan orang itu takut sakit dengan takut kepada Allah. Nah, kita kan sering dengar ya, masa sih kita takut sama corona, harusnya takut sama Allah. Nah, itu sering dibenturin. Akibatnya kita dibenturin, masa sih kita nggak berani sholat di masjid gitu. Sementara kita kerja, saya kesini kan, iya sholat bisa di mana aja. Tapi bekerja kadang ada yang tidak bisa ditinggal kecuali di situ. Nah, sekarang sedang ada protokol kesehatan. Memang kemudian debatable. Harusnya pada saat pasar atau toko-toko dibuka, nah masjid harusnya juga dibuka dong. Tidak fair. Nah, itu politis lah kita tinggal. Nah, di sini ketakutan itu manusiawi. Tapi ketakutan apa yang bisa menaikkan seseorang ke grade berikutnya adalah dia takut Allah. Bukan takut Allah dalam artian menjauh, tapi takut itu, makanya di dalam Al-Quran sering disebut wahasyar rahman. Ya, sering diulang berkali-kali. Kayak tadi juga ada ar-Rahman. Wahasyar rahman bil ghaib. Kalau di sini yakhshawna rabbahum. Di ayat lain itu wahasyar rahman. Takut kita itu kalau cinta Allah itu tertunda kepada kita. Kayak misalnya orang tua itu sebengal-bengal anaknya, kalau SPP datang dikasih itu bayarannya. Tapi kan ngasihnya beda sama ngasih anak yang mau nurut orang tuanya. Yang ditakuti itu kalau Allah memberi kita, tapi nggak ada rasa cinta. Nah, maka di sini orang-orang yang takut itu adalah orang-orang yang faham. Lalu kalau udah khudu, dia taat, khusyuk fokus, dan hanya sekali di dunia. Kalau dia khusyuk di dunia, di akhirat tidak. Kalau yang di dunia nggak khusyuk, di akhirat khusyuk percuma. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, itu khusyuk tertunduk, nggak bermanfaat karena tidak di dunia itu. Ya, yang tertinggi khasyah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang bisa takut kepada Allah dengan hakikatnya adalah orang-orang yang berilmu. Dan orang yang takut bil ghaib ya karena Allah tidak terlihat, dan karena mereka takut dalam kondisi apapun termasuk tidak dilihat orang, mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ini juga bagian tantangan. Kamu mau ngomong pelan-pelan, mau rahasiakan, mau terang-terang, mau kamu pamerkan, mau kamu tunjukkan, sama saja ya. Innahu alimum bidzatis sudur. Ini menarik ya. Saya mau nyampaikan bahwa saya ini suka atau benci atau iri atau tidak. Innahu alimum bidzatis sudur. Ada yang di sini. Makanya jangan pernah kita frustasi ketika amal baik kita itu disalahpahami. Kita niatnya nolong, loh kok malah disuruh dianggap menghina. Kan kita kadang senyum pada saudara kita. Tapi saudara kita ini lagi sedang
banyak masalah. Akibatnya ente ngejek saya ya gitu. Padahal senyum kita itu tulus gitu. Ya sudah santai aja, nggak usah dibela. Ini orang disenyumi aja nggak mau. Saya cemberut aja katanya. Enggak. Jadi Allah yang maha tahu hati kita. Apalagi kita ke istri dan suami. Nah ini yang paling misterius kalau hubungan kita dengan pasangan hidup kita di rumah. Kita harusnya kalau seandainya kita sudah berniat baik, kemudian salah ditafsirkan, ya sudah, karena Allah yang tahu. Kadang kan kita begitu, kita ngasih hadiah orang, diterimakannya salah. Kadang kita melakukan kebaikan, diterimanya salah. Tenang aja, mau kita sembunyikan, mau kita berbuat baik, itu juga Allah tahu. Termasuk ada istilah di dalam salafus saleh itu ada disebut dengan al-khabi'ah. Al-khabi'ah itu adalah amal baik yang kita banggakan kepada Allah, bukan dalam artian sombongkan, karena kita sanggup menyembunyikannya. Nah, al-khabi'ah ini penting untuk kita jadikan senjata rahasia hubungan kita dengan Allah. Ada yang kita rahasiakan. Ya Allah, ini saya dan kamu saja yang tahu. Dan itu penting. Dan Bani Israel yang tiga pemuda yang pernah melakukan amal ini, di saat tertentu mereka itu al-istishfa, meminta kepada Allah dilepaskan dari kesulitan dengan 3 amal ini, dikabulkan oleh Allah. Ya kisah 3 pemuda yang terjebak di gua itu loh. Kita pasti kenal itu. Nah itu mereka punya khabi'ah. Ya Allah, aku punya amal baik yang hanya Engkau tahu. Aku dengan ibuku, aku dengan saudaraku, dan aku dengan karyawanku. Dengan kisah yang sangat terkenal, saya tidak perlu mengulanginya. Nah, intinya kita mau sembunyikan, tidak ada. Kita mau terang-terangan juga nggak ada. Semuanya Allah mengetahuinya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya kita tahu Allah yang menciptakan itu al-latif al-khabir, yang maha lembut dan maha mengetahui. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Subhanallah, kita sekarang diajak hidup. Nah, kalau tadi diajak melihat sesuatu yang di luar kita, sekarang kita diajak hidup di sekitar kita, melihat. Allah lah yang menjadikan bumi itu dhalulan. Subhanallah. Apa artinya dhalul? Dhalul itu artinya cocok. Dhalul itu artinya selalu pas. Makanya insya Allah kalau kita yakin bumi ini nggak bakal overload, cukup insya Allah. Ya kalau Jakarta mungkin overload ya. Penuh mungkin, tapi kalau bumi ini insya Allah nggak penuh. Tinggal kita pandai-pandai saja berinteraksi dengan itu. Dhalulan itu subhanallah, dhalulan itu ada yang tinggi, ada yang ke dalam, ada yang berair, ada yang tidak, tapi cocok untuk hunian manusia. Itu dengan satu kata itu, dhalulan. Subhanallah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kamu jalan, dan itu menandakan rizki itu harus dicari, bukan ditunggu. Harus dicari. Makanya persepsi kita tentang rizki, pertama, tempo hari sudah berkali-kali Al-Fakir sampaikan, harus diperbaiki, bukan hanya materi. Yang kedua, rizki itu dijemput. Allah udah sediakan, tapi nggak langsung dikasih ke kita. Kita harus nyari. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Ambil. Jadi nggak bisa kita nunggu. Ya kalau saya jatahnya dapat rizki ya di rumah aja. Enggak, kita harus nyari. Dan ketika kita menjemput, hasilnya akan dahsyat sekali. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, as-saimun as-saimat. Teori tentang rizki, apalagi yang rizki itu sangat identik dengan harta. Padahal sebenarnya tidak hanya itu. Orang belajar, ya belajar nih. Teorinya dia belajar mungkin 5-10 menit 1 jam. Harusnya mendapatkan pengetahuan yang segitu. Ada juga orang yang segitu luar biasa dahsyatnya. Kenapa? Allah yang kasih. Makanya belajar wajib, ilmu yang ngasih Allah. Bekerja mencari nafkah misalnya. Hukumnya apa? Sebagai kepala rumah tangga terutama wajib hukumnya. Tapi kemudian jangan dikalkulasi. Saya kerjakan cuma jualan takjil. Berapa sih untungnya? Nggak cukup ya Allah. Mendingan daripada buang senjata, mending saya nggak buang tenaga, mending saya nggak usah lah. Tapi kalau kita keluar, yang memang kita mampunya segitu, bisa jadi Allah kasih itu dilipat-lipatkan di luar kemampuan kita. Sama dengan kita. Ya, saya ini punya atasan
sebagai staf di kantor, ya Allah, bukan hanya nggak mau melihat mempromosikan saya, ditindas saya. Gimana ini? Ya kalau tidak cocok, Anda merasa mengakses sudah bisa, silakan bisa pindah. Tapi kalau kemudian Anda sabar, belum tentu itu atasan yang Anda keluhkan. Jadi keluhkannya sama Allah aja, gitu. Ya, kita bekerja di sektor jasa. Nah sekarang ini bukan hanya semua dunia menjerit dan termasuk di negara kita. Semua orang berputar. Dia dalam kondisi sulit. Kalau dalam kondisi sulit dia menindas bawahnya terus, bawahnya menindas terus sampai di rumah. Maka menjadi lingkaran setan penindasan. Tapi kalau berbuat ihsan akan menjadi lingkaran ihsan, luar biasa. Maka di sini udah wakulu rizki, makanlah. Kenapa di sini kok makanlah itu loh? Loh gimana Ustaz, katanya rizki itu bukan bentuknya materi, tapi wakulu rizki itu menjadi dominan. Ya kan kita sering ya dia cari makannya di situ. Ya bukan berarti makan doang. Ya saya kesini cuma buat cari makan doang. Ya enggak, kalau cuma cari makan mah cukup. Ya artinya itu yang dominan, kebutuhan basic need-nya. Ya sekarang hari ini dalam kondisi serba sulit, yang paling utama ya basic need kita. Ya untuk pangan ya, saya kira itu. Wa ilaihi nusur. Tapi ingat, kamu makan mau puas-puas, wa ilaihi nusur, baliknya kepada Allah. Maka tadi kita sudah kembali, kita diajarkan puasa. Puasa itu apa? Menahan yang halal. Kita makan secukupnya. Kenapa? Supaya ada margin. Kalau kita kebutuhan kita makan itu 5, begitu dikasih Allah 7 atau 8, jangan 3 ini kita habisin kita makan. 3 ini sebagian di saving, oke lah. Tapi jangan di saving semua. Ada juga 3 itu diantaranya yang dibagikan ke orang. Bisa jadi 8 kita dikasih, kebutuhan kita 5, cukup gitu. Ya nggak kurang, nggak terlalu berlebihan. 1 di saving atau 2 di saving, 1-nya dikasih orang lain. Itulah makna kita berpuasa menahan yang halal itu, karena supaya ada empati kepada orang lainnya. Dan wa ilaihin nusur. Rizki kita itu apa? Rizki kita itu 3, itu kan terkenal ya. Yang kita makan, dia akan, mohon maaf, hilang jadi darah sebagian ya, jadi nutrisi, dan sebagian jadi kotoran. Sisanya ampasnya jadi kotoran. Yang kita pakai ya, baju, alat, perabotan yang kita gunakan sehari-hari akan rusak. Atau kalau kita mati duluan sebelum dia rusak, dia diambil orang atau dicuri orang dan sebagainya, atau hilang dan sebagainya. Dan 1 lagi yang kita sedekahkan. Yang 2 tidak akan menemani kita, yang 1 bersama kita. Wa ilaihin nusyur, artinya kita tahu prioritas. Kamu makan, sayang deh kalau hidup cuma buat makan, gitu. Nah, jadi itu kira-kira. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Ini sekarang berbicara tentang kekuasaan. Apakah kita merasa aman? Ya, merasa aman kalau tiba-tiba kita ditenggelamkan, dibalik di bumi, sehingga kita merasa tidak perlu berbuat baik. Ya, orang yang merasa aman-aman aja itu sesungguhnya adalah orang yang sombong, orang yang merasa cemas. Ini cemasnya cemas positif ya, saya kira. Karena dalam hadis qudsinya Allah berfirman ya, man aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah, wa man akhafani fid dunya amintuhu fil akhirah. Siapa yang merasa aman kepadaku di dunia, maka akan aku takut dia di akhirat. Dan siapa yang merasa takut kepadaku di dunia, maka akan aku amankan dia di akhirat. Dia mendapatkan pengayoman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ya, karena waktu juga hampir habis ya. Am amintum ma fis samai an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Sama, apakah kita merasa aman tidak diturunkan azab dari langit, tidak diturunkan sesuatu yang membahayakan ya. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Orang sebelum kita udah banyak yang mendustakan, tapi kita kan harus belajar nasib mereka seperti apa. Orang yang hebat di peradaban batu yang kita pelajari tempo hari ya, di surat Al-Fajr ya, siapapun mereka, kelimak peradaban batu, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan kaumnya hancur. Kita harus belajar dari mereka. Apalagi kita ini kan semeter tak sampai, kita kecil-kecil ya, kemudian sombong, itu kan enggak, harusnya kita ingat mereka. Nah ayat 19 ini Al-Fakir ingin berhenti sejenak, dasar ini ayat 19.
Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Ayat ini yang menginspirasi Abbas bin Firnas, seorang ulama di Andalusia. Ya, saya terjemahkan dulu. Apakah kamu tidak melihat kepada burung ya? Di atas kamu ketika mengepakkan sayapnya dan kemudian menahan. Ketika bertahan wayak bidan itu tidak jatuh dia. Ya, ma yumsikuhunna illar rahman. Siapa yang menahan burung itu tidak jatuh? Dia ngepak, oke. Tapi begitu begini nggak jatuh. Siapa yang itu? Ma yumsikuhunna illar rahman. Siapa yang membuat sistem itu? Maka itu disebut tadi itu Ar-Rahman. Subhanallah. Nah, Abbas bin Firnas itu melihat burung seperti ini, melihat ayat ini, akhirnya dia mengadakan penelitian. Dan kemudian dia mencoba untuk terbang di usia 40 tahun dari Istana Alhambra. Dan ketika terbang dia tidak berhasil, turun, kakinya patah, tapi tetap dia selama 25 tahun belajar, akhirnya dia temukan sebuah teori dan dia bisa terbang di usia 65 tahun selama 20 menit, tapi kemudian dia meninggal dunia. Ini inspirasi. Ketika seseorang yang mungkin sekarang kita tidak kenal, banyak di antara kita tidak mengenal seorang alim yang terinspirasi untuk mencoba terbang, karena jasanya kemudian kita menikmati pesawat terbang hari ini. Mungkin yang dianggap berjasa Ryan Brother. Ya, tetapi proses dari awal penemuan itu tidak bisa disingkirkan dari peran ayat ini yang menginspirasi lebih dari ribuan tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Ya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Allah yang punya junud, punya tentara. Siapa yang akan menolong dari tentara Allah kalau Allah berkehendak menghukum orang? Allah punya tentara air. Itu yang korban pertamanya adalah kaum Nabi Nuh. Kemudian Fir'aun. Allah punya tentara bernama angin. Korbannya adalah tentara itu adalah kaum Ad, ya. Allah punya tentara satu teriakan malaikat. Tentara Allah itu banyak, bahkan ada yang menarik. Ada pepatah Arab itu mengatakan al-ghaba'u jundun min junudillah. Kebodohan itu juga merupakan tentara Allah. Kadang kalau kita melihat orang yang sombong, orang yang angkuh, tiba-tiba kelihatan bodoh. Nah, itu sedang dikirim tentara Allah. Kadang kan ada orang hebat kelihatannya, dia angkuh, tiba-tiba melakukan kebodohan yang tidak perlu. Nah, itu pertanda dia dikirim tentara Allah untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Tidak ada yang sanggup menolong. Huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amma yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Kalau Allah itu sedang menghalangi kita untuk dapat rezeki, siapa yang mau ngasih rezeki kita? Maka sebenarnya tentang rezeki itu kita perbaiki. Kita ini yang ngasih rezeki Allah. Anak kita, nak, yang ngasih rezeki kamu bukan ayah, bukan ibu. Ayah ibu ini distributor. Nanti kamu kuliah, kamu sekolah, kamu bekerja di luar kota, di luar negeri, yang ngasih rezeki Allah. Yang ngawasi kamu juga Allah. Jadi itu mafahim kita tentang rezeki kita perbaiki, dan juga termasuk di sini. Ini kan isinya ancaman ya, isinya ancaman Allah. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ini terkait dengan kesombongan. Orang yang berjalan dengan angkuh itu, apakah sama dengan orang yang berjalan dengan tenang, berada di jalan kebaikan? Nah, kita nggak boleh angkuh. وَالَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ qalilan ma tashkurun. Ini yang tadi Al-Fakir sampaikan. Ayat 23 ini mengindikasikan susunan yang dahsyat sekali ya. Al-Fakir bacakan sekali lagi ya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a, ya. Ini single, wal absara plural, wal afidah juga plural. Karena ini ada dimensi saintifiknya, bahwa manusia itu pertama kali yang berfungsi pendengaran. Dan pendengaran itu single. Manusia untuk mendengar lebih dari satu tidak fokus. Coba kalau depan ini ada Qari A membaca surat Al-Baqarah, Qari B membaca surat Yasin, Qari C membaca surat apa, suruh dengerin semua, pusing kita. Karena tabiat manusia fokus pada satu. Kemudian yang kedua, alat yang berfungsi pertama kali itu adalah pendengaran. Baru kemudian al-absar. Nah, al-absar di sini baru plural, karena Allah menciptakan penglihatan manusia itu bisa bermacam-macam.
Dan yang ketiga adalah al-afidah, fungsi hati dalam artian non fisik ya. Dia bisa membedakan baik dan buruk, bisa tidak iri dan lain sebagainya. Itu adalah al-afidah. Tapi sayangnya manusia itu tidak mau bersyukur. Manusia tidak mau bersyukur. Manusia itu di sini subhanallah, qalilum min ibadiyasy syakur, yang sedikit bersyukur. Hamba yang sedikit bersyukur itu yang dia syukuri juga nggak banyak, ya. Nggak banyak yang dia syukuri. Maka mudah-mudahan kita jadi hamba yang bersyukur ya. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita hidup di bumi, menciptakan kita hidup di bumi ini. Maka insya Allah kita akan baik-baik saja. Karena tadi Allah katakan dhalulan, bumi ini cocok untuk kita. Dan bahkan sekalipun kita dikumpulkan oleh Allah kepadanya kembali, kita itu pertama dibangkitkan oleh Allah tidak di mana-mana. Di akhir surat Ibrahim dijelaskan, yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain supaya keperluannya manusia dibangkitkan. Di hari kiamat itu yang disebut dengan Ardul Mahsyar itu tidak terjadi di planet lain, tapi terjadi di bumi yang kita sekarang ada. Tapi mereka sayangnya mereka bertanya, kapan sih kita akan digitukan? Ini pertanyaannya pertanyaan nantang. Kan nyebelin nih kalau ada orang sudah dikasih tahu tapi nantang. Gitu. Ah, ngeri ya. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ya itu kalau kamu tanya kapan dari kiamat, itu urusan Allah. Bukan urusan saya. Katakan Muhammad itu urusan Allah. Wa innama ana nadhirum mubin. Saya cuma mengingatkan kalian. Kalau kita katakan misalnya begini, kan Nabi Muhammad pernah kan? Ya ma'syara Quraisy, kalau sekarang aku katakan itu di balik Jabal Abu Qubais ada pasukan yang akan menyerang kalian, percaya nggak kalian? Orang Quraisy langsung menjawab, percaya. Karena beliau dikenal orang baik. Tapi begitu beliau menanyakan, aku ini utusan Allah, itu kemudian pada mencaci, pada memaki, termasuk Abu Lahab yang mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Maka orang yang tidak menggunakan akalnya dan mendustakan ayat-ayat tadi sangat buruk ya. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Tapi kalau udah terjadi, mereka menyaksikan penyesalan seperti itu terlambat ya. Ini loh yang udah dijanjikan kepada kalian, tapi itu terlambat. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Ketika katakan, kamu ngelihat kalau udah dihancurkan oleh Allah, siapapun termasuk aku, atau nanti diberikan rahmat oleh Allah, itu yang menentukan Allah. Kita dapat rahmat atau kita dapat azab, kita disayangi, itu yang menentukan Allah. Tapi bagi orang yang dihukum Allah, famay yujirul kafirin, siapa yang bisa nyelamatin dari azab yang sangat sangat luar biasa. Qul huwar rahman. Nah, ini menarik ya. Dari tadi kita dekat dengan kata-kata rahman. Harusnya kan kalau yang nyelamatin dari azab, qul huwal jabbar, qul huwal muntaqim, qul huwal muqtadir gitu ya. Tapi qul huwar rahman, zat yang maha sayang yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab, yang bisa menolongnya, hanya dia saja. Alaihi tawakkalna, kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, maka kalian akan tahu siapa yang akan tersesat nanti. Jadi ini kalau kita berdialog sama orang udah nggak percaya, udah nggak usah diladenin. Nah, ayat 30 ya, mungkin kita tutup. Mohon maaf kalau tidak bisa mengeksplorasi. Ayat terakhir, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang akan mendatangkan air ketika air kalian kering? Ini luar biasa. Air itu salah satu kebutuhan pokok manusia. Dan air itu juga tanda kekuasaan Allah ketika Allah menjadikan, kalau kita belajar surat An-Naba, silakan dirujuk ke sana. Allah mengangkat air-air dari bumi ke atas dan diturunkan dalam bentuk satu jenis air, itu nikmat dari Allah. Tapi ketika mereka tidak bersyukur, lalu air ditarik oleh Allah dan menjadi kering. فَمَيَّأْتِكُمْ بِمَائِمْ مَائِنْ. Ini apa hubungannya dengan yang tadi kita bicarakan? Yang hubungannya adalah tentang hajat hidup, termasuk air ini. Kalau sudah dicabut nikmat oleh Allah, siapa yang memberi?
Dan hidayah itu kan seperti air. Perlu. Hidayah, iman, dan sebagainya. Sangat luar biasa. Kalau udah dicabut iman kepada Allah itu sudah terserabut. Kalau cinta tercabut, yang tersisa dengki, yang tersisa adalah kerusakan. Maka na'udzubillahi min dzalik. Mohon maaf, Al-Fakir tidak bisa mengeksplorasi karena keterbatasan waktu tentunya. Tetapi mudah-mudahan sedikit dari yang tadi kita diskusikan bisa menjadi bahan beberapa saat untuk kita bisa berdialog, dan lebih penting dari itu kita lanjutkan tadabbur mandiri dan kita bisa mengamalkannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan serta kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.